Hai, Assalamualaikum. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan teori belajar konstruktivisme. Perkenalkan, nama saya Rizvika Sandini. Perkenalkan, nama saya Nina Nurpadilah. Perkenalkan, nama saya Yolanda Sarah Febriana. Teori belajar konstruktivisme adalah teori belajar yang mengedepankan kegiatan menciptakan serta membangun dari sesuatu yang telah dipelajari. Ada beberapa ahli yang mendefinisikan teori belajar konstruktivisme. Yang pertama, Abimanyu. Menurut Abimanyu, teori konstruktivisme adalah pendekatan belajar yang menilai bahwa jika seseorang bisa membangun pengetahuan sendiri berdasarkan pengalaman orang lain. Yang kedua, menurut Mukhlis, teori konstruktivisme merupakan proses pembangunan, pemahaman, kreativitas secara aktif yang didasarkan pada pengalaman belajar orang lain atau berdasarkan pengetahuan yang telah dimiliki oleh orang tersebut. Yang terakhir, menurut Tom Browne, menurutnya teori konstruktivisme adalah teori yang memberikan kebebasan kepada semua orang untuk menemukan apa yang mereka inginkan dan memberikan kesempatan terkait apa yang mereka butuhkan. Sebab melalui ruang dan kesempatan itulah kebebasan untuk manusia belajar dan menemukan kompetensi bisa diperoleh sesuai dengan potensi yang ada di dalam diri masing-masing. Tujuan teori konstruktivisme ada 5. Yang pertama, merangsang berpikir inovatif. Tujuan dari teori konstruktivisme secara tidak langsung yakni sebagai bentuk upaya merangsang kita untuk berpikir inovatif dan kreatif. Yang selanjutnya, bisa meningkatkan pengetahuan. Saat berbicara mengenai ilmu pengetahuan, tidak selalu kita harus mendapatkannya di bangku formal, namun kita juga bisa mendapatkannya di bangku non-formal. Bahkan ketika kita bermain, piknik, ataupun sedang berkebun di halaman rumah sekalipun, kita juga dapat menemukan ilmu pengetahuan baru. Yang ketiga, menemukan berbagai hal baru. Teori konstruktivisme ini bertujuan untuk membantu kita dalam menemukan berbagai hal baru. Yang keempat, membentuk keahlian sesuai dengan kemampuan, sadar atau tidak. Teori konstruktivisme akan mengarahkan kita untuk bisa menemukan keahlian sesuai dengan kemampuan yang kita punya. Dan yang terakhir, mendorong untuk berpikir mandiri. Adapun tujuan dari teori konstruktivisme berikutnya, yaitu mendorong kita untuk berpikir lebih mandiri. Adapun asumsi-asumsi dari konstruktivisme adalah: pertama, manusia merupakan siswa aktif yang mengembangkan pengetahuan bagi diri mereka sendiri, di mana siswa diberikan keluasan untuk mengembangkan ilmu yang sudah didapatkan tersebut, baik dengan melakukan latihan, melakukan eksperimen, maupun berdiskusi sesama siswa. Dengan hal seperti itu, maka ilmu-ilmunya tersebut akan berkembang dan bertambah. Kedua, guru sebaiknya tidak mengajar dalam artian menyampaikan pelajaran dengan cara tradisional kepada sejumlah siswa. Guru seharusnya membangun situasi sedemikian rupa sehingga siswa dapat terlibat secara aktif dengan materi pelajaran melalui pengolahan materi-materi dan interaksi sosial. Maksudnya, seorang pendidik atau guru dituntut untuk lebih aktif dan menarik dalam menjelaskan. Selain itu juga guru harus menggunakan media dalam proses pembelajaran. Jangan hanya menggunakan metode-metode yang sudah lama atau zaman dulu seperti ceramah, mencatat sampai habis. Akan tetapi guru harus mengajar dengan cara bagaimana supaya siswa harus dibuat aktif dan masuk dalam pembelajaran tersebut. Perspektif dalam konstruktivisme ada 3. Yang pertama, konstruktivisme exogeneus, mengacu pada pemikiran bahwa penguasaan pengetahuan merepresentasikan sebuah konstruksi ulang dari struktur-struktur yang berbeda dalam dunia eksternal. Yang kedua, konstruktivisme endogenus, menekankan pada koordinasi tindakan-tindakan yang sebelumnya, bukan secara langsung dari informasi lingkungan. Karena itu, pengetahuan bukanlah cerminan dari dunia luar yang diperoleh melalui pengalaman-pengalaman, pengajaran, atau interaksi sosial. Dan yang terakhir, konstruktivisme dialektikal,
dialektikal, berpendapat bahwa pengetahuan tidak hanya dapat diperoleh melalui sekolah, akan tetapi bisa juga didapatkan melalui saling berinteraksi sesama teman, guru, tetangga, dan bahkan lingkungan sekitar kita. Selain itu juga, interpretasinya tidak terikat dengan dunia luar, bahkan pengetahuan atau pemahaman timbul akibat saling berlawanan mental dari interaksi antara lingkungan sekitar. Ciri-ciri belajar konstruktivisme yaitu 1. Orientasi. Orientasi yaitu peserta didik diberikan kesempatan untuk mengembangkan motivasi dan dalam mempelajari suatu topik dengan memberi kesempatan melakukan observasi. 2. Elitase yaitu peserta didik mengungkapkan idenya dengan jalan berdiskusi, menulis, membuat poster, dan lain-lain. 3. Restrukturisasi ide yaitu klarifikasi ide dengan ide orang lain, membangun ide baru, mengevaluasi ide baru. 4. Penggunaan ide baru dalam setiap situasi, yaitu ide atau pengetahuan yang telah terbentuk perlu diaplikasikan pada bermacam-macam situasi. 5. Review yaitu dalam pengaplikasian pengetahuan gagasan yang ada perlu direvisi dengan menambahkan atau mengubah. Terima kasih atas perhatiannya. Karena di sini kami perempuan semua, Jadi kami tidak menerima maaf apabila ada kesalahan. karena perempuan selalu benar. 지금부터 시작